Mohon diam sejenak. Saya kasih satu bocoran. Kenapa ijazah asli Jokowi tidak ditunjukkan? Ini rahasianya. Bukan. Dia sengaja memelihara agar situasi kasus ini terus begini. Maksudnya negara kacau, mengurangi konsentrasi Prabowo dalam menuju ke depan. Itu. Dan karena kacau, pasti investasi juga berpikir-pikir untuk bersahabat dengan kita. Dan yang paling penting, dia ingin membandingkan pemerintahan Prabowo ini jeblok. Rakyat merasakan pemerintahan dia lebih berhasil. Sehingga ke depan, paling tidak anaknya bisa jadi presiden. Ya, 1 menit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Mudanya bodoh, tuanya dungu. Ya seperti Bapak ini. Saya tidak peduli ya dia itu siapa, mau tentara kayak, polisi kayak, jabat kayak. Tapi ketika dia bicara seperti itu di depan publik, artinya dia sedang memprovokasi. Dia mengeluarkan unek-unek yang ada di kepalanya tanpa bukti. Pak Jokowi ini korban. Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, dituduh memalsukan ijazah. Tuduhannya juga berbeda-beda. Katanya dia memalsukan ijazah di percetakan di Yogyakarta, kemudian berubah katanya memalsukan ijazah di Pasar Pramuka Jakarta. Berubah-ubah saja sudah menunjukkan bahwa kalian itu sedang mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, sedang mencari-cari alasan untuk menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Pak Jokowi korban, kenapa sekarang malah dituduh seolah-olah sengaja tidak menunjukkan ijazahnya? Apa urusannya dengan ijazah Pak Jokowi harus ditunjukkan ke muka publik? Ada nggak kewajiban seseorang yang dituduh ijazahnya palsu padahal asli, lalu dia diwajibkan menunjukkan ke publik? Kalian datang itu ke Pak RW, tanya, Pak RW, saya mau lihat ijazah kamu asli atau palsu. Kalau nggak, kamu ditabok mulutmu itu. Makanya saya bilang, mudanya bodoh, tuanya dungu. Karena dia sedang memprovokasi orang, menghasut orang supaya mempercayai kata-katanya. Dia bicara tanpa data, tanpa fakta. Kasus yang saat ini akan ditangani oleh pengadilan adalah kasus pencemaran nama baik. Pak Jokowi korban yang diterima laporannya Pak Jokowi oleh polisi. Karena Pak Jokowi punya bukti. Artinya apa? Dengan diterimanya laporan Pak Jokowi atas pencemaran nama baik, menunjukkan kepada kita semua bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Nanggep nggak omongan saya? Karena sudah terbukti semua bukti-bukti yang Pak Jokowi serahkan kepada polisi, sehingga laporan Pak Jokowi sebagai pencemaran nama baik diterima. Jadi kalau nanti akan dilakukan persidangan atas kasus ini, yang akan disidang Roy Suryo yang jadi pesakitan. Dia nanti yang akan dicecer oleh hakim atas tuduhannya kepada Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi harus nunjukin ijazahnya. Lah, orang sudah terbukti kok ijazahnya asli. Kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, tentu laporannya kepada Roy Suryo tidak akan diterima. Tidak akan dilanjutkan ini laporan Pak Jokowi. Sampai segini lamanya. Ngerti nggak kamu, Pak? Mudanya bodoh, tuanya dungu kamu. Kok aneh-aneh aja. Pak Jokowi sengaja nggak mau nunjukin. Karena ingin menjatuhkan Prabowo, ingin bikin gaduh, menjatuhkan Prabowo, nanti anaknya jadi presiden. Kamu takut Gibran jadi presiden? Kenapa takut? Kenapa takut Gibran jadi presiden? Ada apa dengan kamu, Pak? Kamu punya proyek yang tidak bisa jalan kalau Gibran jadi presiden. Memangnya Gibran sudah melakukan apa sih, Pak? Pak Jokowi sudah melakukan apa sampai kamu memfitnah Pak Jokowi? Sampai kamu ketakutan Mas Gibran jadi presiden? Sampai sebegitunya kamu memfitnah Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi korban. Kamu tuduh Pak Jokowi katanya ingin menggulingkan Prabowo. Mudanya dungu, tuanya bodoh. Mudanya bodoh, tuanya dungu. Kamu itu, Pak. Saya kasih analogi. Saya dipukul sama Roy Suryo. Ditonjok. Biru, Pak, pipi saya. Saya bawa ke dokter, saya bawa hasil visum. Saya laporkan Roy Panci sebagai tindak kekerasan, penganiayaan.
Polisi menerima saya, Pak, laporan saya, dan akan membawa ini ke ranah pengadilan. Dijadikanlah Roy Suryo tersangka, laporan saya diterima karena saya punya cukup bukti. Artinya saya didukung oleh polisi untuk menindak kelakuan Roy Suryo itu karena sudah mukul saya. Saya sudah benar nih, sudah ada bukti, ada ini, ada itu. Makanya diterima laporan saya, Roy Suryo jadi tersangka. Roy Suryo juga ngelaporin saya, katanya saya nonjok dia. Tapi dia tidak bisa memberi bukti, tidak ada tanda memar, tidak ada visum, tidak ada saksi. Ditolak dia, Pak, laporannya. Artinya apa? Dia yang salah, gitu loh. Jadi dalam hal ini Roy Suryo yang salah karena tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi jasanya palsu. Pak Jokowi benar karena Pak Jokowi difitnah. Makanya diterima laporannya. Terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ngerti nggak omongan saya? Kalau nggak ngerti sekolah lagi, Pak. Ya, jangan bodoh-bodohin orang. Apalagi menuduh Pak Jokowi katanya ingin menggulingkan Prabowo. Pak Prabowo itu didukung Pak Jokowi. Sehingga Pak Prabowo yang berkali-kali kalah di kontestasi Pilpres sekarang menjadi presiden. Jangan kamu menuduh yang enggak-enggak. Mana mungkin Pak Jokowi punya niat untuk menggulingkan Prabowo? Nggak masuk akal, Pak. Tuduhan Bapak itu ngawur. Jangan-jangan Bapak gila ya? Sejak 2022 isu ijazah digoreng, sulit mencari kesalahan, mereka bingung, fitnah disebar, hoaks dinaikkan ke gelanggang, beramai-ramai mereka menari dan berdendang, diiringi musik dusta dan kebohongan. Tak malu-malu mempertontonkan kedunguan, tak ragu-ragu memamerkan kebodohan. Bersama gelar akademik yang berderet panjang, mengaku pakar ilmuwan dan cendekiawan, menyeringai bagai serigala, serigala kelaparan. Lembaga